Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah, Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wala hawla wala quwata illa billah, amma ba'd. Anak-anakku, para santri semuanya, kaifa halukum? Madza darsuna al-an? As-sirah an-nabawiyah. Baik, pelajaran kita pada kesempatan kali ini adalah As-sirah an-nabawiyah, mempelajari tentang sejarah kehidupan manusia yang agung, makhluk yang sangat istimewa, panutan kita semua, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kitab yang kita kaji sama-sama adalah kitab Fiqh Siratin Nabawiyah yang ditulis oleh Asy-Syaikh Al-Alim Al-Allamah Muhammad Sa'id Ramadan Al-Buti. Dan kita pada pertemuan yang lalu telah sama-sama mempelajari, sama-sama mengetahui beberapa poin. Yang pertama, kenapa para pengikut mazhab dzati ini, atau kenapa madrasah yang baru mengikuti mazhab dzati? Ada apa di belakang itu semuanya? Atau bahasa lainnya, kenapa kok mazhab dzati ini ada pengikutnya? Padahal sudah jelas-jelas mazhab yang batil, mazhab yang fasid. Kenapa? Syekh Al-Musannif, beliau mengatakan para pengikut mazhab az-zati ini ketika mengikuti mazhab az-zati mendapatkan lapangan yang sangat luas sekali. Lapangan untuk apa? Lapangan atau medan untuk membuang segala sesuatu dari sejarah secara umum atau sirah secara khusus yang tidak sesuai dengan keinginan mereka. Jadi siapapun yang menunggangi mazhab dzati ini, yang menggunakan mazhab dzati ini, yang mengikuti mazhab dzati ini, mazhab yang subjektif ini, maka akan dengan sangat leluasa membuang apapun daripada fakta-fakta sejarah, hakikat-hakikat sejarah secara umum atau sirah nabawiyah secara khusus yang tidak sesuai dengan keinginan mereka atau tidak sesuai dengan pemikiran mereka atau tidak sesuai dengan haluan kelompok mereka atau tidak sesuai dengan mazhab mereka dan seterusnya. Jadi inilah yang akan didapatkan oleh orang yang mengikuti mazhab az-zati. Jadi orang yang ikut mazhab dzati tidak mesti orang bodoh, tidak. Kadang-kadang orangnya orang yang tahu, orang yang paham, tapi memiliki tujuan pribadi. Tujuan pribadi ini ingin disampaikan, ingin direalisasikan, ingin diwujudkan, maka ikut mazhab dzati. Karena enak sekali yang ikut mazhab dzati dengan mudahnya mengatakan sejarah ini benar, sejarah ini tidak benar, ini ambil, ini buang, ini takwili, ini tidak usah ditakwili. Tanpa landasan yang jelas, tanpa aturan, tanpa acuan, tanpa ada qawaid, kaidah-kaidah yang mengatur dan menata, enggak. Cukup dengan keinginan pribadi, kehendak pribadi. Cukup dengan keinginan hawa nafsunya. Cukup dengan tujuan-tujuan pribadi, selesai sudah. Baik.
Ini poin pertama yang kita pelajari pada pertemuan lalu. Kemudian pada pertemuan lalu pula kita telah sama-sama mempelajari bahwasanya apa yang dilakukan oleh para pengikut mazhab Dzati dalam mencatat sirah an-nabawiyah. Yang mereka lakukan di antaranya yang sudah kita pelajari, ada beberapa tentunya, cuman pada pertemuan lalu kita mempelajari bahwasanya mereka, para pengikut mazhab Dzati dalam hal mencatat sirah nabawiyah ini, mereka mentakwil yang namanya Al-Quran, mereka mentakwil yang namanya hadis yang mutawatir, hanya dengan alasan bahwasanya apa yang dikandung oleh ayat Al-Quran dan hadis mutawatir tersebut bertentangan dengan apa yang disebut dengan ilmu modern yang kita sudah kupas tuntas bahwasanya itu adalah tipuan, bahkan tidak layak disebut ilmu. Jelas atau tidak? Jelas, karena mengerucutkan 3 sebab ilmu menjadi satu karena menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya. Jadi di dalamnya ada kezaliman. Menyebut ilmu modern sebagai ilmu yang jadi acuan, yang dijadikan acuan sebagai sumber ilmu pengetahuan, ini adalah kezaliman. Menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Apa contoh-contohnya? Pada pertemuan lalu kita sudah sama-sama mempelajari. Di antara contoh yang sangat nyata, mereka mentakwil burung ababil dengan da al-judari. Burung ababil dengan da al-judari. Apa itu da judari? Da judari itu penyakit yang muncul di kulit. Kalau bahasa kitanya mungkin bisa sederhanakan cacar. Apa hubungannya burung ababil dengan cacar? Kayaknya jauh banget. Ayat Al-Quran jelas-jelas menceritakan tentang burung, nyata-nyata burung. Nyata-nyata burung. Kemudian tidak butuh untuk ditakwil karena tidak ada pertentangan dengan ilmu. Tidak ada pertentangan dengan ilmu, tapi mereka mentakwil tanpa ada alasan, hanya dengan alasan bertentangan dengan ilmu modern, yang disebut ilmu modern tersebut yang di dalamnya ada kezaliman dan tidak pantas disebut ilmu. Itu aja alasannya. Sebetulnya bukan karena ilmu modern juga, sebetulnya karena keinginan pribadi di balik semua itu. Ini hanya alasan saja, tapi ada keinginan pribadi di balik semua itu dan sudah dibahas di beberapa pertemuan yang lalu. Itu contohnya. Isra ditakwil sebagai perjalanan ruh saja. Dan seterusnya dan seterusnya. Ini adalah rangkuman ringkasan pertemuan atau pelajaran kita yang lalu. Setiap santri dimohon, kalau kalian betul-betul santri mengikuti pelajaran, harus mampu untuk menyimpulkan apa yang kalian dapat dari guru-guru kalian. Ingin tambah ilmu dan wawasan Islam meskipun di rumah aja? Yuk like dan follow fanpage terbaru Buya Yahya Official. Sebar seluas-luasnya agar semakin banyak yang mendapatkan manfaatnya. Baik, kemudian anak-anakku semuanya, para santri, kita akan lanjutkan. Tentu kita akan baca nas teksnya, tolong diperhatikan semuanya. Qala al-musannifu al-imam al-alim al-allama al-syahid al-buti rahimahullah ta'ala nafa'ana Allah bihi wa bi'ulumihi wa amaddana bi asrarihi wa a'ada alaina min barakatihi amin ila an qala وآخر المضحكات العجيبة التي جاءت على هذا الطريق تفسير النبوة في حياة سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وإيمان الصحابة به وعموم الفتح الإسلامي بأن جميعه لم يكن إلا
بأن جميعه لم يكن إلا ثورة يسار ضد يمين أثارتها النوازع الاقتصادية انتجاعا للرزق وطلبا للتوسع وألهبتها ردود الفعل لدى الفقراء ضد الأغنياء وأصحاب الإقطاع. Waba'd. Baik. Dan kelucuan-kelucuan yang mengherankan yang lainnya. Mudhikat itu sesuatu perkara yang lucu. Tidak hanya lucu tapi menggelikan. Syekh Al-Buti mengatakan wa akharul mudhikat. Ada perkara juga yang sangat lucu. Jadi yang tadi juga lucu juga itu. Mentakwil Tayrul Ababil dengan Da'al Judari, kemudian mentakwil Isra dengan Siyah Ruhiyah, mentakwil Malaika dengan Al-Quwwal Ma'nawiyah atau Da'am Al-Ma'nawi. Ini lucu, unik. Sesuatu yang tidak perlu ditakwil dan tidak ada dasar untuk mentakwil, maka tidak boleh ditakwil. Dan takwil itu ada kanunnya, ada peraturannya, ada rambu-rambunya, sehingga disebut takwil yang sahih. Ini lihat, ini ada perkara yang lucu dan menggelikan yang sangat mengherankan. Ajibah itu mengherankan, kadang bermakna menakjubkan, kadang bermakna mengherankan. Menakjubkan tentunya kalau perkara itu baik, mengherankan kalau perkara itu tidak baik. Dan perkara yang lucu, menggelikan, yang mengherankan yang lainnya, yang datang dari jalan ini, jalan yang mana? Jalan madhab dzati, madhab yang subjektif. Adalah menafsiri kenabian dalam kehidupan panutan kita Sayyidina Muhammad Rasulullah SAW, dan menafsiri imannya para sahabat dan al-fath al-islami, kemenangan-kemenangan yang didapat oleh umat Islam, bahwasanya semua itu kenabian, iman para sahabat, kemudian fath al-islami, kemenangan yang didapat oleh Islam, semuanya itu tidak lain dan tidak bukan hanya revolusi, hanya pertentangan kaum kiri kepada kaum yang kanan, kelompok kiri kepada kelompok kanan, hanya itu saja. Enak benar ya menafsiri begitu enteng dan begitu mudahnya. Kalau ditanya dalilnya mana, buktinya apa, ya nggak punya. Nggak perlu mereka dalil, nggak perlu mereka riwayat, nggak perlu mereka bukti, karena sandaran mereka dalam menghukumi adalah khayalan mereka, keinginan pribadi mereka. Jadi nggak punya bukti, nggak ada bukti, nggak ada dasar. Kalian contoh, ada seorang ngomong tentang satu perkara yang butuh dalil dan pembuktian, kemudian dia tidak punya bukti, dikira apa orang itu? Pendusta, pembohong, penghayal dan seterusnya. Bahkan mungkin sampai laqab, sampai julukan gila orang seperti itu. Betul tidak seperti itu? Ya, seperti itu faktanya. Ini orang ngomong enak benar bahasanya kenabian, imannya para sahabat, kemenangan-kemenangan yang didapatkan oleh Islam, itu tidak lain dan tidak bukan hanyalah sebuah revolusi yang dilakukan oleh kelompok kiri kepada kelompok kanan. Oh, buktinya mana? Nggak punya. Landasannya apa? Nggak ada. Cuman itu aja. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan yang mendorong semua itu adalah nawazi iqtisadiyah, faktor ekonomi katanya. Yang mendorong semua itu, mendorong mereka-mereka ini, para sahabat, menurut pandangannya pengikut mazhab dzati, untuk melakukan revolusi, pemberontakan, perlawanan, itu adalah nawazi iqtisadiyah, urusan ekonomi, keinginan urusan ekonomi yang kaitannya dengan ekonomi. Intija'an rizq wa talaban litawassul. Karena menginginkan tambahan rizki dan perluasan wilayah. Hanya seperti itu saja. Perluasan wilayah, perluasan luas kehidupan, maksudnya kehidupan yang enak, bisa begitu. Talaban litawassul, iman tawassul maksudnya adalah hidup yang layak, hidup yang lapang, atau tawassul adalah tempat yang lapang, wilayah yang lapang. Baik.
Wa alhabatha rududul fi'li ladal fuqara didal aghniya wa ashabul iqta. Dan yang membakar mereka untuk melakukan revolusi itu adalah interaksi mereka sebagai orang-orang fakir terhadap orang-orang kaya dan orang-orang penguasa saat itu yang menguasai tanah, menguasai wilayah. Allah. Lihat. Mudah sekali menafsiri seperti itu. Mudah sekali menafsiri seperti itu. Dan itu unik dan lucu dan menggelikkan bagi siapapun yang mengkaji sejarah kehidupan Nabi Muhammad SAW akan mentertawakan mereka. Kenapa? Di antara salah satu fase yang dialami oleh Rasulullah adalah hijrah. Rasulullah dakwah 13 tahun di Makkah, 10 tahun di Madinah. Bayangkan ada proses namanya hijrah. Tahu kalian apa itu hijrah? Apakah makna hijrah itu transmigrasi seperti yang kita bayangkan, yang kita lihat sekarang? Orang-orang transmigrasi, kalau mau transmigrasi apa yang dilakukan? Yang migrasi, rumahnya dijual dulu, kemudian beli tempat di tempat yang mau ditinggali, kemudian barang-barangnya dibawa. Apakah seperti itu? Tidak. Para sahabat hijrah dengan tasallul dengan sembunyi-sembunyi, mustakhfian, dengan sembunyi-sembunyi. Nanti kita akan baca itu, akan pelajari itu. Para sahabat semuanya kecuali Sayyidina Umar bin Khattab yang terang-terangan dalam hijrah. Tapi semuanya para sahabat ini hijrah, ingat, dalam keadaan meninggalkan harta benda yang dimiliki demi agama. Apa begitu orang yang pengen dunia, pengen tambah rizki, katanya pengen dapat rizki, katanya pengen sukses, katanya pengen bosan jadi orang fakir? Apakah seperti itu? Apakah seperti itu orang yang melakukan revolusi? Orang fakir terhadap orang kaya, apakah seperti itu yang dilakukan? Coba bayangkan oleh kalian. Rumah ditinggalkan, harta benda ditinggalkan, orang yang dikasih pun ditinggalkan. Hijrah demi mempertahankan agama. Terus ini ada orang enak bener ngomong bahwasanya itu tidak lain tidak bukan hanya revolusi. Dari pihak kiri, kelompok kiri itu maksudnya orang-orang fakir, kelompok kanan maksudnya orang-orang kaya. Nauzubillahi min dzalik. Nauzubillah. Apalagi kalau kita menyorot Rasulullah itu sendiri. Bagaimana harta rampasan perang yang itu adalah haknya Rasulullah, jatahnya Rasulullah bagikan semuanya tanpa ada sisa. Mana orang yang katanya pengen harta itu? Sayyidina Abu Bakar Siddiq menghabiskan hartanya untuk perjuangan. Mana katanya yang pengen harta itu? Sayyidah Khadijah Al-Kubra orang kaya luar biasa di Mekah Mukarramah, dihabiskan hartanya demi perjuangan. Mana yang katanya pengen harta? Makanya ini hanya perkara yang menggelikan, yang unik sekali, dan begitulah mereka. Cara mereka menulis sejarah adalah seperti itu. Semaunya sendiri tanpa ada dasar landasan yang mengatur apa yang mereka catat. Ingin belajar bersama Buya Yahya kapanpun dan dimanapun? Dapatkan segera flashdisk MP3 Buya Yahya. Berisikan berbagai materi kajian lengkap bersama Buya Yahya. Anak-anakku para santri semuanya, jadi itulah yang mereka lakukan. Dan nyata mereka melakukan perkara-perkara yang menggelikan, yang menggelitik, menggelikan, lucu sekali, yang mengherankan juga. Dengan mudah menafsiri kenabian, dengan mudah menafsiri imannya para sahabat, dengan mudah menafsiri al-Fath al-Islami, kemenangan yang didapatkan Islam, hanya dengan mengatakan itu hanya revolusi pihak kiri ke pihak kanan, kelompok kiri kelompok kanan, karena kefakiran yang dimiliki oleh kelompok kiri dan kekayaan yang dimiliki oleh kelompok kanan, karena interaksi orang-orang yang fakir yang pengen tambahan rezeki, pengen tambahan uang, pengen tambahan
keluasan kelapangan hidup dari sisi tempat dan wilayah juga, maka terjadilah revolusi. Semua itu tidak memiliki dalil seujung kuku pun, bahkan yang sahih, riwayat-riwayat yang sahih adalah kebalikan semua itu. Bahkan kita mungkin masih ingat Sayyidina Umar bin Khattab pernah terperangah ketika masuk ke rumah Rasulullah SAW, dan Rasulullah saat itu dalam keadaan tidur hanya beralaskan tikar yang terbuat dari pelepah kurma. Terperangah, bagaimana? Ini Rasulullah imamnya dunia, imamnya akhirat. Seperti ini keadaannya. Dan kita semua tahu, sepakat ahli sejarah, tidak ada istana yang dibangun oleh Rasulullah. Mana? Dan kita juga semua tahu Rasulullah itu sudah nyaman dengan kehidupannya karena memiliki istri yang salehah dan kaya raya. Mana yang disebut katanya orang butuh rezeki? Yang ada juga dibagikan rezekinya. Dan banyak riwayat Rasulullah itu dikasih hadiah. Dikasih hadiah yang sangat berharga. Kebetulan beliau saat itu dalam perjalanan menuju rumahnya. Belum sampai rumah, hadiah tersebut berupa emas atau perak saat itu. Saya tidak ingat secara detail. Sudah dibagikan semuanya. Sudah dibagikan semuanya. Allah. Coba kalian bayangkan. Rasulullah punya putri tercinta Sayyidah Fatimah. Apakah hidup dalam keadaan kaya? Tidak sama sekali. Rasulullah punya menantu tercinta Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Apakah hidup dalam keadaan kaya? Tidak. Mana katanya pengen tambahan rezeki itu mana? Kemudian peperangan. Kenapa harus melakukan peperangan? Orang pengen harta, kemudian harus mengorbankan nyawa? Tidak. Jarang ada orang pengen harta malah mengorbankan nyawa. Ada juga kabur. Kalau orang tujuannya pengen harta tapi harus taruhannya nyawa, yang ada juga kabur. Coba logikanya begini, ada orang di tangannya ada harta. Kemudian dari belakang ada yang nodong. Ditanya, mau harta apa mau nyawa yang selamat? Jawabannya pasti nyawa, dikasih hartanya. Orang normal pasti akan mempertahankan nyawa daripada harta. Kemudian apa peperangan yang terjadi itu? Bagaimana ada seorang sahabat yang ketika dipukul, yang ketika saat itu dipukul dengan benda tajam. Kemudian ketika dipukul, sambil keluar darahnya, beliau mengatakan, "Fustu wa rabbil Ka'bah." Demi Allah aku telah menang. Demi zat yang menguasai Ka'bah. Allah. Gimana? Orang dibunuh kok mengatakan fustu wa rabbil Ka'bah? Mana yang katanya, mana hati sahabat yang pengen dunia itu yang mana? Yang mana? Abu Hurairah radhiyallahu an punya putri, masih kecil putrinya. Sering bermain dengan putri-putri yang lain. Sahabat-sahabat yang lain ataupun tabi'in yang lain. Tabi'in. Bermain di kelompoknya. Namanya anak-anak biasa bermain seperti itu. Apa yang terjadi? Suatu ketika putrinya Abu Hurairah, padahal beliau adalah seorang pemimpin saat itu, dijadikan seorang pemimpin daerah oleh khalifah saat itu. Putrinya Abu Hurairah nangis datang kepada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kenapa kok nangis? Karena putrinya ini merasa termarginalkan, merasa berbeda sendiri. Yang lain punya emas, putri-putri orang-orang yang lain punya emas di tangannya, gelang, cincin. Kok putrinya seorang pemimpin gak punya emas sama sekali, gak gelang, gak cincin, gak yang lain? Tahu jawaban Abu Hurairah apa? Putriku tercinta, aku takut jika memakaikanmu yang ini akan menarikmu ke neraka. Atau semacam ini jawabannya. Mana yang katanya pengen harta itu? Mana? Abu Hurairah radhiyallahu anhu diberikan hadiah 1000 dinar. Hari itu langsung diinfakkan habis. Tidak tersisa. Sayyidina Utsman bin Affan, bagaimana beliau menginfakkan hartanya untuk membeli sumur agar
umat Islam saat itu bisa sejahtera dari sisi tercukupinya air untuk mereka. Lihat mana. Ini semua kita akan pelajari. Ini semua kita akan pelajari dan jangan khawatir. Kita akan pelajari, yang kita akan dapatkan adalah dengan sanad yang sahih. Peristiwa-peristiwa sejarah dengan sanad-sanad yang sahih. Karena yang kita cari adalah fakta. Yang kita cari adalah kebenaran yang sesuai dengan ilmu yang hakiki, bukan ilmu yang mereka klaim sebagai ilmu, padahal itu palsu dan dusta. Jelas atau tidak? Jelas. Jadi inilah kerusakan-kerusakan yang ditimbulkan oleh para pengikut mazhab Az-Zati. Mereka dengan leluasa mencabik-cabik, menghancurkan hakikat sejarah, kemudian diganti dengan kepalsuan-kepalsuan yang bisa mendukung agar mereka sampai kepada perkara atau sesuatu atau tujuan yang mereka inginkan. Baik tujuan pribadi atau kelompoknya atau yang lain-lainnya atau mazhabnya. Itulah mereka. Makanya kembali ditegaskan, yang mereka ikuti adalah mazhab tipu-tipu. Mazhab tipu-tipu. Baik. Cukup di sini insyaallah pertemuan kita kali ini. Semoga Allah memberikan kepada kita semuanya ilmu yang manfaat, menunjukkan kepada kita kebenaran dan menjadikan kita mampu untuk mengikuti kebenaran tersebut, menjauhkan dari kita kebatilan dan mampu untuk memperlihatkan kepada kita kebatilan dan mampu untuk membuat kita jauh dari kebatilan tersebut. Dan semua kita semuanya bisa mengikuti baginda Nabi Muhammad SAW. Wa fadlan qad husnul khatimah ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin salihah. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.